siang Bapak Ibu Guru. Mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu Guru. Di sini saya mencoba menjelaskan program yang sudah saya buat, di mana kami ditugaskan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Di sini program yang sudah saya buat adalah Komatipa. Jadi saya kasih nama Komatipa, artinya Komunitas Matematika IPA. Jadi kebetulan kita adalah guru matematika dan IPA. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu Komatipa, kemudian apa dampaknya untuk peserta didik. Oke, nah di sini program Komatipa ini yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa ekstrakurikuler? Karena dilaksanakan di luar jam sekolah. Jadi pelaksanaannya setelah pulang sekolah. Kemudian tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan IPA. Kemudian program ini dilatar belakangi karena saya melihat di sini masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep matematika dan IPA. Kemudian ini kita lihat juga dari hasil rapor dan bincang-bincang dari beberapa guru matematika dan IPA. Kita lihat bahwa kemampuan murid kita untuk menguasai konsep matematika dan IPA itu masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan numerasi murid dari hasil ANBK. Jadi itu juga merupakan salah satu latar belakang kenapa saya mengambil program Komatipa ini. Kemudian untuk kelas yang menjadi sasaran atau target yaitu kelas 7. Kenapa di kelas 7? Karena di sini kita di sekolah kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Maka Komatipa ini saya pikir kita mulai dari kelas 7. Berikut apa sih gambaran umum dari program Komatipa ini? Yang pertama, kegiatan ini tentunya dilaksanakan di luar jam sekolah dan rencananya saya buat 1 minggu sekali. Jadi setelah pulang sekolah. Untuk waktu nanti kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Kira-kira harinya itu hari apa saja yang cocok. Kemudian tentunya ada pembina dan pelatih yang akan berkolaborasi nanti pada saat kegiatan Komatipa ini. Berikut ada murid. Nah, murid ini sebelum kita mengumpulkan peserta didik, tentunya kita harus memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak. Dan pada saat pelaksanaan nanti kita akan memberikan konsep dasar matematika dan IPA dengan beberapa metode, mungkin yang metode bervariasi sehingga bisa menarik minat anak-anak untuk mempelajari matematika dan IPA. Kemudian secara berkala nanti murid juga akan diberi tugas atau proyek. Kemudian proyek itu mereka nanti akan buat secara berkelompok dan mereka akan presentasikan. Kemudian program ini juga merupakan salah satu program yang bisa dilanjutkan dalam pembinaan Olimpiade Sains Nasional. Di sekolah kita kan memang sudah ada ya. Kebetulan Bu Arsana ya, ya. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Kemudian untuk mengetahui perkembangan murid, tentunya kita juga menyiapkan jurnal perkembangan. Yang jurnalnya itu nanti kita akan serahkan ke orang tua, sehingga orang tua bisa melihat perkembangan anaknya yang mengikuti program ini, apakah meningkat atau malah lebih turun. Jadi ada jurnalnya. Ya, mungkin itu. Kemudian dari program ini ada tujuannya yang kita capai. Kita mau bagaimana siswa itu memiliki kepemimpinan. Dari kepemimpinannya itu ada 3, kapasitas 3, ada pilihan, ada suara, kemudian ada kepemilikan. Nah di suara, bagaimana caranya kita menunjukkan di kepemimpinan siswa pada suara, yaitu dengan melakukan sesi diskusi. Ya, dari sesi diskusi ini mungkin kita tidak mengumpulkan anak semuanya, tapi ada perwakilan dari beberapa siswa yang memilih matematika dan IPA itu kita kumpulkan, kemudian kita bertanya ke mereka. Mereka mengajukan saran dari siswa itu, kira-kira dari metode ini apa yang bisa membuat mereka nyaman untuk mempelajari matematika dan IPA. Jadi anak-anak kita beri kebebasan untuk bersuara, mengeluarkan pendapatnya, idenya. Bu, saya senang belajar matematika kalau misalnya ada musik misalnya, kan ada juga anak yang senang musik. Kemudian ada yang, Bu, saya senangnya belajar di luar, di lokasi sekolah, tidak harus di kelas. Nah, itu kita berikan kebebasan ke mereka untuk mereka bersuara.
evaluasinya nanti, kemudian ada harapan-harapan mereka, itu kita siapkan, biarkan mereka yang mengisi. Bagaimana tentang pelaksanaan program kita. Jadi ini intinya program ini dibuat bagaimana peserta didik itu merasa dia memiliki kepemimpinannya dari dirinya sendiri. Nah, dari komponen-komponen dari program ini kita berharap ada profil pelajar Pancasila yang diwujudkan. Yang pertama itu mandiri. Jadi tentunya bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya kita berharap peserta didik kita itu bisa bernalar kritis. Bernalar kritis artinya murid akan mendorong dirinya untuk mengembangkan atau berpikir secara yang lain ada perhitungan, maka kamu harus tahu dasarnya dulu. Oke, baik. Kewajiban ini kegiatannya akan dilaksanakan pada sore hari karena ini termasuk kegiatan ekstra kurikuler yang di luar dari jam pelajaran. Nah, nanti pelaksanaannya ini adalah 1 kali dalam seminggu. Nah, kalau misalnya sudah dilaksanakan, Ibu mau tanya, kira-kira kamu lebih memilih hari apa? Dari Senin sampai hari Sabtu? Jumat. Oke, bisa kasih alasan kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat pulangnya cepat ya? Oke, yang lain bagaimana? Sepakat hari
mata